Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah masuk pada jelang tanggal 21 Ramadan, masuk pada 10 hari terakhir, dan insya Allah saat ini saya akan menjelaskan tentang ibadah pada 10 hari terakhir di rumah. Jadi karena sekarang bukanlah saat-saatnya seperti 10 hari terakhir di waktu-waktu yang lalu, karena pada saat ini kita dalam masa pandemi COVID-19. Jadi tentu saja ibadah kita di 10 hari terakhir ini tidak seperti di waktu yang lalu banyak beriktikaf di masjid. Tapi kita akan tetap beribadah sebagaimana seharusnya dan bahkan beribadah lebih ihsan lagi, karena kita akan bisa menjadikan rumah kita sebagai masjid keluarga. Dan bahkan kita bisa merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa waja'alu buyutakum qiblah, dan jadikanlah rumah-rumah kamu sebagai kiblat. Para ahli tafsir menjelaskan makna dari kiblat ini adalah sebagai masjid. Dan tentu saja ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa saat pertama mereka tinggal di Mesir, agar mereka tinggal di rumah-rumahnya dan menjadikan rumah sebagai tempat ibadahnya. Karena kiblat ini dihubungkan oleh Allah dengan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Jadi rumah bisa jadikan sebagai tempat ibadah yang benar-benar bisa melakukan hablum minallah dengan sangat khusyuk. Wa basyiril mu'minin, ketika kita berhasil menjadikan rumah sebagai masjid keluarga, sebagai tempat ibadah kita, Allah memberitakan di akhir ayatnya dengan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada kabar gembira bagi orang-orang yang bisa menjadikan rumahnya sebagai masjid keluarga.
Apalagi dalam kondisi ketika sedang pandemi seperti sekarang, yang setiap keluarga ya dianjurkan untuk tinggal di rumahnya masing-masing. Nah, karena itu dalam surat 287 ini kita bisa menjadikan rumah kita sebagai tempat ibadah bagi para suami, bagi para istri, dan bagi anak-anak, ya, satu keluarga benar-benar bisa menyiapkan tempat khusus untuk ibadah bersama selama 10 hari terakhir ini. Juga kita melihat bahwa fungsi rumah Allah itu diciptakan oleh Allah untuk yang pertama, antahira baitiya lit-taifin. Fungsi rumah Allah itu diciptakan oleh Allah agar bisa disucikan oleh siapa saja, yaitu oleh orang-orang yang tawaf. Kemudian wal akifin, oleh orang-orang yang itikaf. Yang ketiga warruqa'is sujud, dan untuk orang-orang yang banyak sholat. Jadi kita akan bisa menjadikan rumah kita sebagai tempat ibadah kita layaknya seperti kita beribadah di masjid. Bahkan di masa Rasulullah ada seorang sahabat, Allah yarham alaih, karena beliau adalah orang yang tidak bisa melihat, ya, diberikan musibah matanya buta, tapi dia ingin sholat ke masjid, ya, bersama, ya, seperti sahabat yang lain bisa berjamaah dan Rasulullah dalam setiap waktu sholat. Namun dia ada keterbatasan dalam kondisi ketika sedang gelap dan juga sedang musim hujan dan banjir. Jadi datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dalam kondisi gelap dan banjir, ada kesulitan untuk datang ke masjid sholat berjamaah bersama engkau. Maka datanglah ke rumahku, ya, izinkan aku untuk bisa aku sholat di tempat di mana engkau sholat, di rumahku. Dia sebagai sahabat ingin mendawamkan ibadah berjamaah dalam sholatnya bersama Rasulullah. Tapi karena keterbatasan penglihatan, kemudian uzurnya juga jelas, ya, banyak banjir, kemudian dalam kondisi gelap ketika sholat isya, sholat subuh, maka dia ingin, ya, bagaimana di rumah itu punya tempat sholat khusus, dan itu diawali oleh sholatnya Rasulullah. Maka Rasulullah datang ke rumahnya, kemudian beliau bertanya, di mana tempat yang kamu sukai untuk aku sholat? Kemudian ditunjukkanlah tempatnya, dan setelah itu Rasulullah sholat di situ dan dijadikan oleh sahabatnya sebagai mushola di rumahnya. Sehingga dalam kondisi gelap, dalam kondisi ketika musim hujan banyak banjir, beliau tidak pergi datang ke masjid lagi untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah, tapi sholat di rumahnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa syariat dalam kondisi ada uzur boleh menjadikan rumah sebagai masjid, ya, rumah sebagai tempat ibadah untuk sholat berjamaah. Di musim sekarang ketika masa pandemi, setiap orang harus bisa menjaga kesehatan, ya, dan setiap orang harus bisa menjaga jarak, bahkan harus bisa menjaga kebersihan, kemudian juga membatasi diri untuk bisa di tempat, jangan sampai ada di tempat-tempat yang umum, di tempat keramaian, bahkan dibatasi oleh pemerintah tidak boleh ada keramaian, ya, di luar, agar orang bisa lebih banyak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, kita pun dalam beribadah kepada Allah tidak ingin mendatangkan madarat. Jadi 10 hari terakhir ini kita tidak ingin ketinggalan, ya, dari keutamaan-keutamaannya. Karena itu sekalipun tinggal di rumah kita tetap terus bisa beribadah, dan mudah-mudahan Allah akan tetap memberikan nilai yang sama seperti kita sedang beribadah di masjid di saat-saat yang normal. Dan bahkan juga ada anjuran dari Rasulullah SAW agar kita bisa menciptakan rumah itu bukan seperti kuburan, ya. La taj'alu buyutakum kuburan, ya. Janganlah kalian ciptakan atau kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan yang sepi dari ibadah. Tidak ada orang sholat di sekitar, ya, atau di atas kuburan atau di sekitar kuburan, dan itu juga dilarang, sehingga rumah harus sangat berbeda seperti kuburan. Justru rumah itu harus diramaikan, dimakmurkan oleh ibadah kita, ya. Nah, karena itu kita pada saat yang sama 10 hari terakhir kita manfaatkan betul, dimanapun kita memilih, ya, mau kita sholat misalnya berjamaah di rumah atau sholat berjamaah di masjid. Bagi yang misalnya bahkan beritikaf di masjid, ada juga yang menganggap boleh beritikaf di rumah. Masing-masing punya alasan dan dibenarkan, karena memang kondisinya sekarang sedang darurat. Nah, terlebih lagi kita memiliki sebuah qawaid, sebuah kaidah, ya.
ad-darurat tubihul mahdurat. Setiap yang darurat akan membolehkan hal-hal yang terlarang. Ketika misalnya di hari-hari yang normal laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid, tapi ketika darurat seperti sekarang, maka laki-laki pun ya sholat berjamaah di rumah. Karena sedang darurat, dan semua yang darurat akan bisa menghalalkan yang terlarang. Nah, demikian juga khususnya untuk wanita. Kalau untuk wanita memang sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baiknya masjid bagi wanita itu adalah di rumahnya. Ya, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Sebaik-baiknya masjid wanita adalah di dalam rumahnya. Nah, jadi untuk kita kaum muslimah di 10 hari terakhir ini ya, pilihannya sangat memungkinkan untuk bisa beribadah di rumah, dan bahkan 10 hari terakhir ibadah di rumah ini bisa kita lakukan seperti 10 hari terakhir ketika berada di masjid dengan rangkaian ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Nah, karena itu kita tidak perlu bersedih, tidak perlu kecewa di saat mendapatkan kenyataan bahwa 10 hari terakhir ini kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas yang terkait dengan itikaf di masjid, tapi kita bisa melakukannya di rumah kita masing-masing. Dan bahkan dalam sejarah kehidupan para sahabat pun menunjukkan bahwa setiap rumah mereka itu memiliki tempat mushola khusus, tempat sholat khusus bagi keluarga. Sebab di dalam Islam pun yang dianjurkan sekali, bahkan disyariatkan sekali untuk laki-laki sholat berjamaah di masjid itu untuk sholat berjamaah, sholat fardu, ya, sholat yang wajib 5 waktu. Tapi kalau untuk sholat-sholat sunnah bahkan dianjurkan oleh Rasulullah untuk banyak sholat di rumah. Itulah mengapa para sahabat pun mereka memiliki tempat-tempat khusus untuk sholat di rumahnya masing-masing. Ada musola yang disiapkan agar benar-benar ini memang tempat untuk bermunajat kepada Allah, ya, tempat untuk bisa bertakarub kepada Allah, tempat yang khusyuk, yang bersih, yang nyaman, ya, yang bersih dari najis, bersih dari kotoran, agar benar-benar bisa kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang sahabat mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, ya, dia memberikan satu komentar, ma minkum illa walahu masjidun fi baitihi, ya, bahwa di antara kalian selalu yang memiliki, ya, sebuah masjid di rumahnya. Jadi setiap orang di antara kalian di masa Rasulullah itu, ya, yang menjadi para sahabat, mereka masing-masing memang sudah menyiapkan masjid di rumahnya. Jadi ada masjid keluarga, ada mushola keluarga, ada tempat khusus untuk sholat di dalam rumah. Nah, ketika kita memiliki tempat khusus untuk beribadah kepada Allah seperti ini di dalam rumah kita masing-masing, maka akan sangat memungkinkan kita beribadah 10 hari terakhir di tempat tersebut, ya, seperti layaknya kita sedang beribadah di masjid. Itulah mengapa kita bisa memanfaatkan mushola ini sebagai sarana, ya, ibadah untuk itikaf kita dalam kondisi seperti sekarang, ya, ketika wabah belum hilang, apalagi ada pendapat dari Abu Hanifah bahwa itikaf itu boleh di rumah, sementara memang mayoritas, ya, pemilik mazhab ini, ya, mazhab yang kita kenal dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, mereka semua bersepakat yang namanya itikaf itu harus di masjid. Tapi Imam Hanafi menjelaskan boleh melakukan, ya, itikaf di rumah. Penjelasan sudah begitu banyak yang tentang bagaimana kita memanfaatkan suasana wabah, ya, COVID-19 ini tetap untuk bisa menjaga keistiqomahan amal kita di 10 hari terakhir, maka kita manfaatkan mushola, masjid keluarga di rumah masing-masing untuk menjadi tempat ibadah kita di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan dengan semacam ini kita bisa memiliki, ya, keistiqomahan sekaligus dilimpahkan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah menyatakan bahwa salat yang dilakukan dalam rumah itu akan mendatangkan kebaikan bagi keluarga, ya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholati khairan. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan kebaikan, ya, dari salat yang dilakukan di dalam rumahnya. Karena itu tidak ada hambatan bagi kita untuk melakukan ibadah di 10 hari terakhir seperti 10 hari terakhir di tahun-tahun sebelumnya, agar kita bisa melakukan dengan khusyuk dan bisa istiqomah sampai
akhir Ramadan ini. Nah, mengapa kita harus memanfaatkan ya musola kita di rumah, ya masjid kita di rumah sebagai tempat ibadah kita 10 hari terakhir? Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari ibadah kita 10 hari terakhir di rumah ya. Yang pertama yaitu tetap ingin mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah SAW juga selain sholat yang wajib, beliau sholatnya di rumah. Bahkan rumah beliau melekat dengan masjid, hanya dipisah oleh tirai. Jadi kalau beliau bangun dari tidurnya, kemudian berwudu dan segera menuju ke masjid, itu sangat dekat sekali, hanya berapa langkah sudah sampai. Nah, ini kita manfaatkan, menghidupkan sunnah Rasul dalam kondisi seperti sekarang, sangat dianjurkan sekali. Mudah-mudahan semakin banyak kita melaksanakan apa yang disanakan oleh Rasulullah, maka semakin banyak kesempatan rahmat dan berkah yang diberikan oleh Allah, termasuk rahmat dan berkah kesehatan, kemudian kehidupan yang nyaman dan normal, dan mudah-mudahan Allah segera hilangkan wabah yang sedang banyak menyerang ya masyarakat di dunia internasional ini. Kemudian yang kedua, karena kita ingin menjaga keluarga tetap menjadi ahli surga, bebas dari api neraka. Sebab ibadah 10 hari terakhir, salah satu hikmahnya adalah memberikan jaminan untuk bebas dari api neraka. Wa akhiruhu itqun minan nar. Kata Rasulullah ya, di hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah dibebaskan dari api neraka. Nah, bagi kita yang sayang sama keluarga, jangan lewatkan kesempatan 10 hari terakhir ini untuk bersama pasangannya, bersama anak-anaknya, jika ada juga bersama orang tuanya, untuk bisa menghidupkan ya ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Karena kita ingin menyelamatkan mereka untuk menjadi ahli surga dan bebaskan mereka dari api neraka. Kemudian yang keutamaan yang ketiganya, karena kita ingin bersama keluarga seluruhnya bisa sukses meraih takwa. Dan takwa ini penilaiannya justru yang paling besar ada di 10 hari terakhir. Apakah orang ini berhak mendapatkan takwa atau tidak? Nilai terbesarnya ada di 10 hari terakhir. Sebab kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan amal yang terakhir. Jadi kalau Ramadan kita bagi dengan 3 ya, 1 10 hari pertama, 2 10 hari kedua, kemudian yang 3 10 hari terakhir, maka yang husnul khotimah itu 10 hari terakhir. Dan inilah nilai yang paling tinggi. Untuk bisa mendapatkan ya kesempatan bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, semuanya bersama-sama mendapatkan ketakwaan, maka semuanya dikerahkan untuk bisa beribadah di 10 hari terakhir. Sekalipun semuanya hanya bisa di rumah. Nah, keistiqomahan inilah yang mudah-mudahan kita semua berhak mendapatkan takwa yang merupakan ya keutamaan tertinggi di bulan Ramadan ini. Bukankah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa? Bukankah orang yang paling mulia yang dijamin dunia dan akhiratnya? Bukanlah orang yang bertakwa yang akan ya diberikan kesempatan untuk bisa membawa seluruh keluarganya ya, siap untuk bisa membekali diri untuk hari akhiratnya. Jadi pada saat yang sama ini sangat penting buat kita untuk terus beramal 10 hari terakhir bersama keluarga di rumah masing-masing. Kemudian yang keempatnya, karena kita ingin mencapai dan memperoleh keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang disebut oleh Rasulullah ya, itu sebagai hari yang paling utama karena beliau sendiri menyebutkan ya, idza ja'at Lailatul Qadri nazala Jibrilu fi kabkabatin minal malaikah. Apabila datang malam Lailatul Qadar, maka turunlah malaikat Jibril dalam rombongan malaikat yang sangat besar. Untuk apa mereka diturunkan? Padahal Jibril ini kan biasanya diturunkan oleh Allah untuk datang menyampaikan wahyu kepada Nabi atau kepada Rasul. Tapi ini tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, diturunkan ketika malam Lailatul Qadar. Ternyata karena Allah ingin memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, memberikan balasan, memberikan manfaat dan maslahat kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang sedang melakukan hablum minallahnya, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika malam Lailatul Qadar itu datang, turunlah malaikat Jibril dengan rombongan malaikat yang sangat besar, yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qaimin au qaidin yadhkurullah taala. Mereka diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk memberikan doa agar semuanya mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan,
agar mereka semua bisa menjadi ahli surga. Setelah itu wayusallimun, memberikan salam. Salam selamat dan sejahtera bagi kalian semua yang sedang menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar ini. Dan kita tidak tahu kapan Lailatul Qadarnya, sekalipun yang diarahkan oleh Rasulullah itu pada malam yang ganjil. Tapi malam yang ganjilnya tidak disebutkan pada malam keberapa. Ini ada hikmahnya agar kita bisa menghidupkan malam itu berlama-lama. Tidak hanya dalam satu malam, tapi dalam 10 hari itu. Sehingga pada saat yang sama, kalau kita bisa melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan baik, maka kita akan terus mendapatkan salamnya, ya, dari mulai kita setelah sholat isya sampai nanti waktu fajar. Kemudian juga nanti kita akan mendapatkan, ya, doa-doa dari para malaikat ini yang tidak terbilang jumlahnya. Bisa jadi dari lisan kita tidak bisa mengucapkan istighfar dan sejumlahnya malaikat yang hadir dan dia terus berdoa dan berikan salam kepada kita. Subhanallah, ya, betapa rahim dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang taat. Dan bahkan subhanallah, ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-Qadar, Allah pun memberikan nilainya luar biasa, ya. Mungkin bisa melebihi daripada amal ibadah kita seumur hidup kita. Satu malam beribadah tapi nilainya lebih daripada sepanjang usia kita. Usia kita bisa jadi 60-70 tahun, ini usia umumnya umat Nabi Muhammad. Tapi Allah memberikannya bahkan satu malam kita beramal di malam Lailatul Qadar seperti kita sudah beramal setiap malam selama lebih dari 80 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih daripada 82 tahun 4 bulan. Jadi kalau misalnya kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar sepanjang usia kita, bisa jadi kita usianya seperti orang yang beramal dalam usia yang sangat panjang sekali. Bisa ratusan tahun, bahkan bisa lebih dari 1000 tahun. Subhanallah, betapa sangat istimewanya umat Nabi Muhammad yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam banyak rahmat, dalam banyak balasan. Yang ini tidak boleh kita sia-siakan. Kemudian juga malam Lailatul Qadar ini adalah, kalau para ahli tafsir ada yang mengatakan Lailatul Qadar bisa berarti Lailatul Maghfirah, yaitu malam ampunan. Jadi disinilah kesempatan ketika kita beramal, Allah terus mengampuni dosa kita. Disinilah kesempatan ketika kita terus beramal, disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu disebut sebagai Lailatul Mustajab, yaitu malam ya dikabulkannya doa-doa. Jadi ini sangat beruntung buat kita. Bagi kita punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita, yang potensi kita sangat terbatas, tidak akan mungkin bisa memenuhi semua apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Bahkan apa yang kita butuhkan. Ini banyak kebutuhan kita setiap hari yang sudah kita ikhtiarkan, tapi tidak berhasil, karena harus dibantu oleh Allah. Nah, disinilah kesempatan kita berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Lailatul Qadar, ada ulama menafsirkannya sebagai Lailatul Takdir, malam penentuan takdir yang baik-baik setahun yang akan datang. Jadi kesempatan semacam ini yang hanya ada di malam Lailatul Qadar, kita manfaatkan betul dengan ibadah yang sangat baik, sekalipun kita di rumah masing-masing. Jadikanlah rumah seperti masjid keluarga, ya, yang bisa kita gunakan untuk bisa beribadah sebelum terakhir ini seperti kita sedang itikaf di dalam masjid. Selain itu, karena kita ingin, ya, beribadah dengan khusyuk. Beribadah dengan khusyuk tidak hanya ketika kita di dalam masjid pada saat sholat berjamaah. Di rumah pun di saat sedang pandemi semacam ini, seharusnya kita ini memiliki ibadah yang jauh lebih khusyuk. Karena kita sedang punya hajat yang sangat mendesak. Ya Allah, saya tidak ingin, ya, benar-benar, ya, terkena musibah yang panjang dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita sekarang sedang membutuhkan pertolongan Allah. Kita sekarang sedang membutuhkan belas kasihnya Allah. Hanya dengan ibadah yang khusyuk, yang semangat, yang rajin, yang istiqomah, Allah semakin dekat pada kita dan akan mudah sekali untuk mengabulkan harapan dan doa kita. Jadi gunakan kesempatan 10 hari terakhir bersama keluarga untuk semuanya beribadah dengan khusyuk. Kemudian juga karena kita ingin memberikan proses pendidikan yang baik kepada anak. Ini kesempatan ayah yang biasanya tidak bisa membawa anak untuk itikaf di masjid, sekarang bisa memberikan contoh langsung agar anak persis seperti mempunyai cermin. Cermin itu adalah ayahnya, cermin itu adalah ibunya. Akan seperti apa pribadi dia, ya, dalam misalnya memperlakukan
wajahnya, tangannya, matanya, telinganya, lisannya, kakinya dan semuanya itu seperti yang dilakukan oleh ayah dan ibu. Ini anak akan perhatikan seperti apa ibu berperilaku selama 10 hari terakhir ketika benar-benar sedang di puncak amal solehnya. Luar biasa. Ibu akan jadi ibu yang idola, ayah akan jadi ayah yang idola bagi anak. Karena dia semuanya serba baik. Yang diperlihatkan ibadah yang luar biasa. Perilaku dan akhlak yang luar biasa. Sehingga pada saat yang sama ini proses pembelajaran yang sangat baik untuk anak-anak kita di dalam rumah selama 10 hari terakhir. Saat ibu bersemangat, ya seperti semangat orang beriktikaf, saat ayah seperti juga bersemangatnya orang yang iktikaf, maka pada saat yang sama kita sedang menggembleng anak-anak kita, mentarbiah anak-anak kita, melatih anak-anak kita agar mereka memiliki sifat-sifat hablum minallah, sifat-sifat beribadah kepada Allah seperti ketika sedang beriktikaf. Sebagaimana juga dia memiliki sifat-sifat dan akhlak yang mulia pada saat dia melakukan hablum minannas ketika dia beriktikaf. Jadi proses belajar yang sangat bagus ketika sama-sama melakukan ibadah sebelum terakhirnya berada di dalam rumah. Sebagaimana seorang ayah bisa belajar kepada orang yang jauh lebih soleh ketika iktikaf di masjid, maka anak pun akan bisa belajar kepada ayah yang lebih soleh. Maka anak pun akan belajar kepada ibu yang lebih solihah. Nah karena itu dilakukanlah 10 hari terakhir ini dengan banyak beribadah berjamaah bersama keluarga. Lakukanlah banyak hal yang terkait dengan ibadah berjamaah bersama keluarga agar kita bisa melibatkan anak-anak. Agar kita bisa membiasakan anak-anak. Agar kita bisa menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik yang menjadi perilaku positif bagi anak. Menjadi sifat dan watak bagi anak setiap hari ke depannya. Nah ini perlu dihidupkan ibadah 10 hari terakhir ini di rumah kita masing-masing seperti kita di dalam masjid. Karena sekarang kita menciptakan rumah menjadi masjid keluarga. Rasulullah sendiri menghidupkan 10 hari terakhir tidak sendirian, bahkan melibatkan juga keluarganya. Sekalipun itu dilakukan dalam masjid, karena memang kondisinya normal, bukan kondisi seperti kita sedang dalam kondisi terkena musibah COVID-19 ini. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini, wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Beliau Rasulullah itu menghidupkan malamnya. Jadi sepanjang malam itu beribadah terus. Untuk apa? Menghidupkan 10 malam terakhir, terutama kada di sana ada malam Lailatul Qadar. Kemudian tidak sendirian, beliau pun membangunkan keluarganya. Bahkan setelah Ummu Sulaim dan juga Aisyah melihat Rasulullah beriktikaf di masjid, mereka pun karena setiap malam dibangunkan dan mereka pun berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan kami untuk bisa beriktikaf seperti kamu dalam masjid, berikanlah tempat kami khusus di dalam masjid. Maka Rasulullah siapkan tempat khusus bagi mereka. Karena kalau untuk meraih kebaikan, menghindar dari keburukan, jangan hanya egois untuk kita sendiri, tapi kita harus libatkan semua orang-orang yang kita cinta dalam keluarga ini agar bisa selamat seperti apa yang kita inginkan. Karena itu pada 10 hari terakhir ini pun harus bisa mobilisasi, menggerakkan keluarga agar semuanya punya semangat yang sama menghidupkan 10 hari terakhir, termasuk ini adalah bagian dari usaha kita untuk husnul khotimah di bulan Ramadan. Dan bahkan Rasulullah mengarahkan pada kita untuk carilah malam Lailatul Qadar pada saat-saat hari yang witir dari 10 hari terakhir. Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah memerintahkan pada kita disuruh mencari berusahalah untuk bisa gesit melakukan ibadah-ibadah pada 10 hari terakhir ini, karena kita harus mencari dari satu malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan itu ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka inilah saatnya kita melakukan persiapan dan pembekalan diri yang sangat baik agar kita siap menghidupkan malam. Sebab menghidupkan malam selain dengan keutamaan yang tadi, bahkan Rasulullah menyebutkan akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah, tidak disebutkan dosa yang lalunya berapa tahun. Itu umum saja berita dari Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan benar-benar ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tidak disebut dosa yang lalu kapan, dosa yang seperti apa, tapi Rasulullah menyebutkan akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah.
Ini kesempatan kita kembali ke fitrah ya, seperti anak yang baru lahir bersih lagi ya, benar-benar menjadi orang yang suci ya. Tidak hanya dalam sebutan lisan kita bahwa kita sekarang kembali kepada fitrah dengan Idul Fitri, tapi benar-benar memang hakikatnya hati itu sudah dikembalikan oleh Allah kepada fitrahnya karena sudah diampuni dosa-dosanya. Nah, karena itu beribadahlah di 10 terakhir di rumah kita, dan rumah kita berubah fungsi menjadi masjid keluarga. Bagaimana caranya supaya ibadah kita di 10 terakhir ini benar-benar ihsan ya. Benar-benar ikhlas, bahkan yang paling ikhlas dan juga yang paling baik menurut syariat. Dan ini kondusif untuk seluruh anggota keluarga, walaupun kita masih punya anak-anak. Masih punya anak-anak dalam usia balita. Kita bisa mengkondisikan mereka untuk bisa memfasilitasi kita, memudahkan kita untuk melakukan ya ibadah seperti ketika kita itikaf di masjid. Bagaimana caranya? Ini cara praktis yang ya akan saya sampaikan. Pertama, kalau dia istri, dia harus berdiskusi dengan suami. Bagaimana nih kita menciptakan rumah sebagai masjid keluarga. Jadi dimanapun lingkungan ruangan rumah kita, mau di kamar, mau di ruang depan, ruang tamu, mau di ruang keluarga ya, atau misalnya juga mau di kamar tidur ya, tapi suasananya itu semua seperti sedang suasana ya ketika sedang di masjid, karena rumah sebagai masjid keluarga. Memang betul kita juga harus menyiapkan ada tempat khusus ya yang kita jadikan sebagai tempat ibadah kita. Jadi selain suasana rumahnya itu seperti suasana rumah ketika sebagai masjid keluarga, tapi harus ada juga memang tempat khusus yang benar-benar jadi ibadah kita. Karena apa? Kalau kita punya musola khusus, maka kita akan jaga sekali. Jangan sampai terkena najis, jangan sampai kotor, jangan sampai berantakan. Sehingga menjadi tempat yang sangat nyaman untuk beribadah dengan khusyuk. Menjadi tempat yang benar-benar melakukan ya munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di luar tempat yang lain kita bisa ya melakukan interaksi dengan manusia. Tapi di tempat ini kita benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah. Jadi selain rumah bagaikan lingkungan masjid, tapi ada lagi tempat khusus yang betul-betul menjadi tempat munajat kita, tempat ibadah kita, takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi tempat yang paling nyaman. Nah, ketika kita bisa ya berdiskusi dengan suami untuk bisa menimbulkan suasana rumah bagaikan suasana masjid, karena sekarang rumah berubah fungsi menjadi masjid keluarga, dan bahkan ada yang lebih khususnya lagi nanti ada tempat mushola atau masjid kecilnya dalam rumah kita, maka ini akan membuat kita kompak dengan suami ya. Nanti tidak akan ada lagi perbedaan di tengah ya perjalanan 10 hari terakhir ini. Kedua, istri minta izin pada suami kalau dia ingin menjadikan amalan sehari-harinya seperti dia amalan yang beriktikaf, maka dia akan lebih banyak berdiamnya di musholanya ya, di tempat ibadah yang benar-benar untuk bertakwa kepada Allah, untuk bermunajat pada Allah, untuk menjadi tempat sholatnya ya, tempat tilawah Qur'annya, tempat zikirnya, tempat berdoa, dan tempat lain-lain untuk bisa beribadah pada Allah. Di situ nanti dia akan banyak menetap di musholanya. Dia minta izin pada suami, apakah boleh saya menjadikan 10 hari terakhir ini sebagai hari-hari itikaf saya di dalam rumah. Ya. Ketika misalnya seperti amalan itikaf di dalam masjid, maka dia otomatis kan tidak akan banyak meninggalkan tempat itikafnya, tempat ya dia untuk melakukan ibadahnya kepada Allah. Nah, ketika mendapatkan izinnya, maka insya Allah dia akan punya keleluasaan untuk bisa melakukan ibadahnya seperti ketika dia itikaf di masjid. Yang kedua, jika dia memang betul-betul niatnya seperti itikaf, maka berarti suami tidak boleh melakukan pergaulan intim dengan istri. Tapi kalau misalnya sudah dapat izin, istri pun tidak berdosa. Ya, tidak berdosa melakukan ya itikaf ya seperti amalan itikaf ketika di masjid. Jadi tergantung niatnya. Apakah kita memang niatnya untuk bisa seperti kita beriktikaf ya. Jadi niatnya ya Allah saya beriktikaf seperti di masjid maupun di mushola rumah, di dalam rumah, karena ini memang merupakan satu hal yang darurat ketika sedang musim pandemi, tidak boleh berada di masjid, tempat yang bisa berkerumunan banyak orang. Maka pada saat yang sama kita serahkan kepada Allah apapun nanti penilaian Allah, tapi niat kita adalah niat untuk bisa beribadah kepada Allah. Selain memang kita bisa ya berpedoman kepada mazhabnya Imam Hanafi yang bolehkan itikaf di dalam rumah, dan juga tadi ada ayat dan hadis-hadis yang
menyebutkan tentang ada musola dari mulai para sahabat memang sudah disiapkan di dalam rumahnya masing-masing. Nah, kemudian selain itu yang ketiganya adalah ruangannya tertutup. Jadi karena ini adalah tempat untuk muslimah nanti beramal seperti orang itikaf, maka sebaiknya musolanya itu musola bukan di ruangan yang terbuka, tapi musolanya di ruangan yang tertutup. Sebab bagaimanapun juga istri yang sedang melakukan ya amalan seperti orang beriktikaf di dalam rumah ini tidak boleh merangsang suami, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa pada suami, dan sedapat mungkin juga tidak menimbulkan fitnah. Sehingga pada saat yang sama di tempat yang tertutup sehingga menjadi aman bagi dia dalam bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi ini bukan cuma tempat bagi itikafnya istri, tapi juga akan menjadi tempat itikafnya suami, jadi tempat itikafnya anak-anak. Maka otomatis ya kita jadikan tempat yang memang khusus untuk itikaf bagi seluruh keluarga. Kemudian juga selain itu harus bisa memahami keutamaan-keutamaannya. Apa keutamaan dari 10 hari terakhir yang tadi sudah kita bicarakan ya. Kemudian ada keutamaan apa bagi orang-orang yang beritikaf dengan banyak ibadahnya itu. Semua kita harus sudah pahami agar apa menjadi motivasi. Dari mulai tanggal 21 sampai nanti hari terakhir bulan Ramadan ini, kita insya Allah akan bertahan terus walaupun ada tantangannya. Mungkin dari anak-anak ada tantangannya, mungkin dari pekerjaan rumah ada tantangannya. Tapi sebagai seorang istri yang sudah paham dengan segala keutamaan 10 hari terakhir dan juga 10 keutamaan ketika beritikaf atau khusyuk dalam beribadah kepada Allah, maka pada saat yang sama dia punya azam, punya komitmen agar dia terus bisa mempertahankan ibadahnya sampai hari terakhir Ramadan ini ya. Selain itu harus ada tata tertib. Kita walaupun jadi orang dewasa tapi kan mungkin ada lupa, ada khilaf, ada lalai. Kita buat tata tertib keluarga dalam menghidupkan 10 hari terakhir. Bersepakatlah dengan suami dan anak-anak apa tata tertibnya yang membuat suasana rumah tetap nyaman untuk beribadah, yang membuat suasana rumah jadi kondusif untuk beribadah, yang membuat suasana rumah justru saling mendukung satu sama lain, bisa beribadah ya dengan ihsan, dengan istiqomah sampai hari terakhir. Buatlah tata tertibnya. Bagaimana supaya anaknya tidak bertengkar, bagaimana anak supaya tidak nanti lari-lari di tempat musolanya, bagaimana supaya anak nanti tidak uring-uringan, mengganggu misalnya ayah dan ibunya ketika dia sedang bermunajat, sedang sholat di dalam musola tersebut, ya sedang tadarus di musola tersebut. Nah ini perlu kita buat tata tertibnya ya, berdasarkan kesepakatan bersama di dalam keluarga. Sehingga semuanya bisa kompak. Kemudian setelah itu harus bisa menjaga keikhlasan. Dari semenjak awal ya, sekalipun nanti di pertengahan banyak sekali godaannya, namanya juga kita kumpul satu keluarga di satu rumah, kemudian ibadahnya semua ingin maksimal. Mungkin ada yang misalnya jadi tidak peduli untuk bisa membantu pekerjaan supaya bisa lebih ringan. Mungkin ada yang dia pokoknya fokus untuk ibadah saja, ya malah dianya tidak mau diganggu. Pada saat yang sama, bisakah kita menjaga keikhlasan kita terus sambil kita saling menasihati satu sama lain supaya semua orang juga punya kesempatan untuk bisa beribadah secara maksimal sebagai terakhir. Tidak hanya satu orang saja, jangan sampai nanti ayah merasa saya bisa tapi saya sendirian. Dia tidak bisa menciptakan suasana yang sama seperti ayah tersebut kepada istrinya juga pada anak-anaknya. Nah, karena kita ingin di sini ada proses pembelajaran dan pendidikan sekaligus untuk pembiasaan pada seluruh keluarga ya, agar bisa berhasil sama-sama. Kemudian selain itu, sibuk beribadah. Jadi tidak akan ada kesibukan untuk persiapan lebaran. Selama 10 hari terakhir ini di rumah bersama keluarga, semuanya kita kondisikan supaya sibuknya beribadah. Sehingga tidak akan ada lagi persiapan lebaran, harus buat kue, harus menjahit baju, ya, kemudian juga harus menyiapkan makanan-makanan lebaran dan lain-lain. Semua fokus kepada ya bagaimana sibuk beribadah. Dari mulai pagi ada jadwalnya ya, dari mulai misalnya bangun untuk qiyamul lail, kemudian apa saja yang dilakukan pada saat qiyamul lail, kemudian ketika kita misalnya mau sahur apa saja jadwalnya dan seperti apa misalnya aturannya, ketika kita misalnya sholat berjamaah, kemudian kapan jadwal tadarus, jadwal tilawah masing-masing, kapan juga misalnya kita bertadabbur Al-Quran, bahkan kapan kita memberikan kajian, ceramah, misalnya di mushola di rumah bersama keluarga, supaya banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Nah, jadikanlah hari demi hari itu sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan merasa sulit, kita hanya mengambil dari setahun itu 10 hari. Dari 360 hari itu kita hanya mengambil 10 hari saja. Tidak mengambil sampai 100 hari. Cuma 10 hari yang kita ambil. Sehingga sedapat mungkin harus benar-benar maksimal. Kemudian setelah itu menghindari ya banyak kesibukan-kesibukan dunia. Jadi bagaimana ibu dalam menyelesaikan pekerjaan rumahnya yang dibantu oleh suami, oleh anak-anak. Karena kita ada prinsip menyelesaikan pekerjaan rumah tangga itu pertama harus efektif ya. Yang kedua harus efisien. Dari sisi waktu, dari sisi dana harus efisien, tapi juga hasilnya efektif dan juga produktif. Sehingga hasilnya maksimal. Selain itu menggunakan skala prioritas. Sehingga kita tidak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada skala prioritasnya. Agar apa? Kita benar-benar siapkan waktu memang untuk hablum minallah, untuk beribadah pada Allah. Walaupun ada interaksinya, tapi kan kita kalau untuk hari akhirat itu harus merasa saya mau mati besok. Kalau untuk dunia kita harus merasa ya masih lama waktunya, bahkan selama-lamanya seperti kita hidup di dunia selama-lamanya. Nah ini tentu saja kita inginkan agar kita memanfaatkan 10 hari terakhir ini momen sebagai momen bertakwa pada Allah, ingin menciptakan layak menjadi hamba yang mendapatkan ketakwaan dari Allah. Sehingga kesibukan dunia diminimalisir, buatlah ya pekerjaan rumah tangga itu yang efisien tapi hasilnya efektif dan produktif, ada skala prioritas yang terus ya diperhitungkan. Kemudian selain itu juga kita lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah banyak menetap di musola ya. Musola yang sudah kita ciptakan. Sebetulnya semua rumah udah seperti masjid. Tapi ada tempat khusus seperti misalnya Rasul itu kan ibadahnya itikafnya di masjid. Tapi ada tempat khusus untuk Aisyah dan Ummu Sulaim sebagai tempat itikafnya mereka berdua ya, di tempat yang tertutup, di tempat yang nyaman, di tempat yang aman. Nah kita juga untuk para wanita seperti itu sehingga lebih banyak menetapnya di tempat ibadah kita. Kemudian selain itu harus benar-benar sabar sekali menghadapi anak. Istri yang memang menghadapi anak-anak ya masih ada usia SMP, usia SD, usia TK, bahkan mungkin masih ada yang kecil, tentu bukan satu hal yang ringan ya. Ketika kita juga ingin beribadahnya ya benar-benar baik di 10 hari terakhir. Karena itu sabar harus ditingkatkan. Jangan pernah merasa sabar saya sudah habis. Bahkan harus ditambah agar anak pun bisa ikut belajar kepada kita. Kemudian tidak banyak melakukan hal-hal yang mubah. Ya, jangan banyak tidur, jangan banyak misalnya ketika berbuka jangan banyak makan ya karena banyak makan tidak akan siap bangun di waktu malam. Ya, tidak akan bisa berlama-lama bangun di waktu malam. Jadi pada saat yang sama yang mubah-mubah semua kita batasi. Bahkan misalnya TV itu nonton kita mubah kalau misalnya hal-hal yang boleh ditonton. Tapi sekarang saatnya bukan yang tepat untuk seperti itu. Gunakanlah justru untuk ya lebih banyak ya menghidupkan 10 malam terakhir, bahkan juga mengaktifkan ya ibadah di siang harinya. Kemudian setelah itu menjaga kebersihan dan kerapihan agar nanti kita tidak disibukkan untuk banyak melakukan ya pekerjaan rumah tangga, membersihkan rumah, merapikan rumah karena setiap orang sudah harus punya tanggung jawab menjaga kerapihan dan kebersihan masing-masing. Sehingga insya Allah selama 10 hari terakhir ini kita tidak akan sibuk terus menyapu, tidak akan sibuk terus beres-beres rumah. Karena pada saat yang sama setiap orang sudah bertanggung jawab untuk menjaga kerapihannya dan kebersihannya. Nah ketika semacam ini maka suasana rumah sangat kondusif untuk jadikan sebagai rumahku adalah masjidku. Nah inilah mengapa kita akan bisa melakukan amalan-amalan iktikaf seperti sholat berjamaah bersama suami dan anak-anak. Ya, kemudian kita bisa memperbanyak menghatamkan Quran, bisa banyak bertadabbur Al-Quran, sekaligus itu ada proses mengamalkan Al-Quran, banyak melakukan sholat-sholat sunnah, yang mungkin biasanya sholat duha 2 rakaat, bisa sekarang 4 rakaat, 6 rakaat, ada bahkan sampai 8 rakaat, mungkin juga ada juga yang sampai 12 rakaat. Karena apa? Ya memang kesempatannya untuk benar-benar kita fokuskan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu juga kita bisa berzikir, bisa beristighfar, bisa baca sholawat, ya. Kita bisa banyak berdoa, ya. Kita bisa melakukan kajian-kajian bersama keluarga, ya. Bahkan tentu saja kita pun pada 10 hari terakhir walaupun kita sekarang sibuk fokusnya menjadikan rumah sebagai masjid kita, sebagai masjid keluarga, tapi kita juga masih memiliki kepedulian sosial, ya. Jadi kita bisa melakukan ya apa yang bisa kita bagi kepada mereka, dan zaman sekarang semua elektronik bisa digunakan. Yang transfer dengan sangat mudah hanya dengan ya,
jari-jari kita saja, tidak harus datang ke bank ya, tidak harus datang ke ATM. Kemudian juga misalnya kalau kita ingin melakukan sedekah pada malam Lailatul Qadar, kita pun bisa ya melakukannya kepada kita bagian ke tempat-tempat yang memang sedang melakukan itikaf di mungkin masjid-masjid tertentu, ataupun misalnya kita berikan ya kepada orang-orang yang membutuhkan sahurnya ya, kemudian butuhkan bukanya, maka pada saat yang sama ini bisa kita ya berikan dengan cara ya transfer ke rekening yang membutuhkan. Lebih dari itu, kita juga dari sekarang bisa memberikan mushaf ke masjid-masjid, musola yang memang ada orang yang beritikaf misalnya, sehingga pada saat yang sama mushaf yang kita berikan itu akan dibaca oleh mereka dan kita akan mendapatkan pahalanya. Mungkin juga ada yang memberikan apa yang digunakan untuk sholat terakhir, ada yang lampu masjidnya misalnya mati, kita berikan ya, kita belikan atau kita berikan dananya. Mungkin ada juga yang misalnya mengadakan buka bersama tapi tetap menjaga ya tata cara dan aturan dalam masa COVID-19 ini, misalnya tetap menjaga jarak, dibatasi jumlahnya ya dan lain-lain. Itu pilihannya masing-masing, dan tetap saja dalam kondisi apapun kita akan menghidupkan 10 hari terakhir ini agar kita terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang di rumah, maka jadikanlah rumah kita adalah masjid kita. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, dan kita diberikan semua balasan yang seharusnya kita dapatkan dari seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.